Seri 7 Bukek Xiansu. Pendekar Super Sakti. Audiobook, novel silat. Cerita, Ho Ping Hu. Bab 35. Xin Lian sama sekali tidak tahu bahwa bukan hanya dia seorang yang mengenang dan memikirkan pemuda buntung itu. Juga Lu Soan Li, gadis tokoh Hawasan itu, yang semenjak pertemuan pertamanya dengan Han Han ketika masih belum buntung kakinya dahulu telah jatuh hati, kini setelah bertemu lagi dengan Han Han yang telah buntung kakinya, merasa betapa hatinya seperti ditusuk-tusuk penuh rasa iba dan haru melihat pemuda itu. Dia merasa heran mengapa hatinya seperti itu, ingin ia menghibur pemuda buntung itu, ingin membela, ingin membahagiakan hidupnya dan mengusir awan kesengsaraan yang seolah-olah menyelimuti wajah tampan yang berambut panjang itu. Su Heng, aku merasa khawatir sekali kalau dia akan menemui bencana di markas pasukan Manchu. Dia seorang diri saja dan kakinya sudah buntung. Ah, Su Heng, mengapa kau tadi tidak mencegahnya pergi? Bukankah lebih baik Su Heng atau aku yang pergi mewakilinya? Sungguh kita keterlaluan sekali, membiarkan seorang buntung menempuh bahaya di sarang harimau. Engkau maksudkan Han Han? Xin Kiat bertanya, kemudian ia mengangguk. Memang berbahaya sekali. Habis, kalau menurut pendapatmu, bagaimana baiknya, Sumai? Su Heng, biarlah secara diam-diam aku membayanginya. Dia berjuang untuk perjuangan bersama, kalau sampai gagal, bukan hanya dia akan celaka, akan tetapi kita di sini semua pun akan mengalami malapetaka. Akan tetapi hal ini lebih baik dirahasiakan, Su Heng. Su Heng membantu persiapan di sini, membantu Lau Pangcu yang akan mengatur barisan pendam untuk menjebak pasukan Manchu, sedangkan aku membantu Han Tuako. Xin Kiat memandang wajah Sumoinya dengan tajam, kemudian menghela napas dan berkata, suaranya tegas mengandung pertanyaan yang menuntut jawaban sejujurnya. Sumoi, engkau jatuh cinta kepada Han Han, bukan? Sunyi sejenak. Soan Li menundukkan mukanya dengan kedua pipi merah sekali, tak berani menentang pandang mata Su Hengnya yang penuh selidik, kemudian sambil menunduk ia menjawab, suaranya juga penuh tuntutan yang membela diri. Su Heng, agaknya tidak banyak bedanya dengan perasaan hati Su Heng terhadap Lulu. Xin Kiat menarik napas panjang, lalu memegang pundak Sumoinya, memaksa tubuh Sumoinya menjadi tegak untuk memandang wajah Sumoinya. Soan Li, Sumoiku yang manis. Engkau tahu bahwa aku adalah sebagai kakakmu sendiri. Aku tidak akan menyalahkan perasaan hatimu, tidak pula hendak menekan kebebasan hatimu. Bahkan aku tidak akan mencela kalau engkau jatuh cinta kepada Han Han, karena memang dia seorang pemuda yang hebat. Aku sendiri amat kagum kepadanya. Dan aku tidak akan menyangkal lagi bahwa aku jatuh cinta kepada Lulu, maka akan amat picik dan liciklah kalau aku mencela Sumoi jatuh cinta kepada Han Han. Akan tetapi, keadaanmu berbeda dengan keadaanku, Sumoi. Engkau telah ditunangkan dengan Tan Siu Chai, sastrawan Tan, oleh Suhu. Engkau tidak bebas lagi menjadi calon istri orang lain. Karena itu, sebagai wakil Suhu, aku peringatkan kepadamu, Sumoi, agar engkau selalu ingat akan kenyataan itu dan jangan menurutkan perasaan hati yang akan menyeretmu ke jalan sesat. Tiba-tiba Soan Li bangkit berdiri dan memandang Su Hengnya dengan mata penuh kemarahan. Su Heng, apakah Su Heng menilai saya serendah itu? Sumoi, apa maksudmu? Xin Kiat juga bangkit berdiri, alisnya berkerut. Su Heng sendiri mengerti bahwa saya ditunangkan oleh Suhu dan sebagai murid yang tidak mempunyai orang tua lagi, saya harus mentaati kehendak Suhu. Saya belum pernah melihat wajah tunanganku, dan tentu saja saya tidak mencintanya. Kalau sekarang saya mencinta orang lain, adakah itu merupakan pelanggaran? Adakah itu merupakan perbuatan atau perasaan sesat? Aku mencinta Han Han, akan tetapi hal ini hanya merupakan perasaan hati saja. Jangan Su Heng mengira bahwa saya akan melupakan kesusilaan, akan melakukan hal-hal yang rendah dan hina, akan mengkhianati ikatan jodoh yang sudah dilakukan Suhu. Jangan sekali-kali Su Heng mengira bahwa dengan cinta kasihku ini aku lalu akan melakukan hal-hal yang sesat. Melihat Sumoinya berdiri dengan muka kemerahan saking marah dan penasaran, akan tetapi sepasang matanya mengeluarkan dua butir air mata seperti dua butir mutiara yang perlahan-lahan menetes turun ke atas kedua pipinya yang kemerahan menandakan bahwa hatinya terluka dan berduka, Xin Kiat lalu memegang kedua lengan Sumoinya dan berkata, Maafkan aku. Maafkan aku. Sumoi. Sungguh tidak patut aku mencurigai Sumoiku yang bijaksana. Ah,
Sumoy, kalau memang sedemikian kuat pendirianmu, aku pun tidak akan ragu-ragu lagi. Memang sebaiknya kalau Han Han dibantu, karena tugasnya amat penting. Silakan, akan tetapi, hati-hatilah, Sumoy. Soan Li terisak, saking girangnya dan saking terharu hatinya. Ia menghapus air matanya dan mencengkeram lengan Suhengnya. Suheng, katanya gemetar. Terima kasih, Suheng. Akan tetapi berjanjilah jangan sampai rahasia hatiku ini terdengar oleh siapapun juga. Akan kusimpan sebagai rahasia. Kubawa mati. Melihat Sumoynya berkelebat hendak pergi, Sin Kiat memanggil. Sumoy. Sumoynya menahan kakinya, menengok. Sumoy, hati-hatilah, Sumoy. Soan Li tersenyum manis kepada kakaknya, senyum mulutnya akan tetapi berlinangan air matanya. Setelah Sumoynya pergi, Sin Kiat termenung. Takkan terlupakan selamanya bayangan wajah Sumoynya ketika menengok tadi, wajah yang tersenyum manis akan tetapi yang diliputi kedukaan besar, kedukaan yang timbul karena kekecewaan hati, cinta kasih yang takkan dapat tersampaikan karena gadis itu telah terikat oleh jodoh yang ditentukan oleh suhu mereka. Wajah yang manis, akan tetapi betapa menyedihkan senyum di antara linangan air mata. Berulang kali Sin Kiat menarik napas panjang dan diam-diam ia menyesal mengapa suhunya menentukan jodoh bagi Sumoynya. Ia merasa yakin bahwa calon suami yang dipilihkan suhunya itu tentulah seorang yang benar-benar baik. Akan tetapi apakah artinya kebaikan seseorang sebagai calon suami tanpa disertai rasa cinta dari pihak calon istri? Sin Kiat mencoba melupakan rasa duka di hatinya itu dengan menyibukkan dirinya membantu Lau Pangcu yang mulai mengumpulkan anak buahnya bahkan dibantu oleh para tamu mengatur jebakan untuk menyambut serbuan pasukan Manchu. Tidaklah terlalu sukar bagi Han Han untuk mendapatkan markas pasukan Manchu yang dicarinya. Markas itu berada di tepi sungai, sebuah dusun yang penduduknya telah diusir dan kini dusun itu diubah menjadi sebuah markas yang terjaga kuat. Ketika ia berjalan terpincang-pincang dan berhadapan dengan puluhan orang tentara penjaga yang segera mengurungnya dengan todongan golok dan tombak, diam-diam Han Han merasa beruntung bahwa dia membawa surat perintah rahasia itu untuk dapat bertemu dengan Su Chiangkun. Tanpa surat itu, biarpun ia sanggup menerobos memasuki markas, namun hal itu tentu saja akan amat berbahaya mengingat betapa ketatnya penjagaan dan bahwa markas itu tentu dihuni oleh ribuan orang tentara yang tak mungkin akan dapat dilawannya sendirian saja. Berhenti. Siapa engkau dan mau apa mendekati benteng penjagaan? Bentak seorang pemimpin regu yang mengurungnya sambil menodongkan ujung goloknya di leher Han Han. Han Han bersikap angkuh dan ia menjawab. Jangan bersikap kurang ajar kalau kalian tidak ingin dihukum oleh Su Chiangkun. Aku adalah utusan pribadi Puteri Nirahai dari kota raja, membawa surat pribadi beliau untuk disampaikan kepada Su Chiangkun. Ujung golok itu agak menjauhi lehernya, namun pengurungan masih ketat. Suara kepala regu itu pun tidaklah galak lagi ketika bertanya. Bagaimana kami dapat tahu bahwa engkau adalah utusan dari kota raja? Masa kota raja mengutus seorang? Pincang. Dan apa tandanya bahwa engkau adalah utusan kota raja? Han Han tersenyum di dalam hatinya. Biarpun masih memperlihatkan keraguan, setidaknya kepala regu ini sudah berhati-hati sehingga tidak berani menyebutnya buntung, melainkan pincang sungguh pun ia tidak dapat membedakan mana yang lebih merendahkan antara sebutan pincang dan buntung. Beranikah engkau meragukan utusan sang Puteri Nirahai? Tidak tahukah engkau, apa pura-pura tidak tahu bahwa Puteri Nirahai terkenal mempunyai banyak pembantu orang-orang Kang Ou sebagai pengawal-pengawal pribadi dan pengawal-pengawal rahasia? Karena sekali ini Puteri Nirahai mengirim perintah rahasia dan pribadi kepada Su Chiangkun, tentu saja mengutus seorang di antara pembantu-pembantu pribadinya, dan tidak mengutus utusan resmi. Mengerti? Tentu saja para penjaga itu mengenal atau setidaknya sudah mendengar akan kekuasaan Puteri Nirahai, karena pemimpin pasukan-pasukan yang bermarkas di situ, Su Chiangkun, adalah anak buah puteri yang amat mereka kagumi dan hormati itu. Akan tetapi karena Han Han hanya seorang pemuda buntung yang sama sekali tidak mengesankan, tentu saja mereka pun ragu-ragu apakah benar orang muda macam ini menjadi utusan pribadi Puteri Nirahai. Maafkan kami kalau engkau betul utusan dari kota raja, orang muda. Akan tetapi, betapapun juga, kami sebagai petugas-petugas yang melakukan penjagaan, tidak akan berani memperbolehkan orang luar lewat tanpa lebih dulu yakin bahwa engkau benar-benar utusan dari kota raja. Kalian boleh juga tahu akan kewajiban sebagai penjaga-penjaga yang tertib.
Nah, sekarang lihatlah ini, apakah engkau masih ragu-ragu melihat cap dari sang puteri? Ia mengeluarkan surat bersampul dan memang di bagian depan sampul itu, di atas kiri terdapat cap dari puteri yang berwarna merah. Tentu saja sebagian tentara biasa, para penjaga itu selamanya belum pernah melihat cap sang puteri, hanya mereka merasa malu untuk mengakui kebodohan mereka. Kepala Regu mengangguk-angguk dengan hati bingung, lalu berkata, "Baiklah, mari kuajak menghadap Suci Angkun." Dengan hati berdebar Han lalu dikawal kepala Regu itu memasuki benteng dan diam-diam ia terkejut melihat banyaknya tentara dengan perlengkapan yang hebat. Tidak mengherankan kalau pasukan-pasukan Manchu selalu mendapat kemenangan, kiranya selain bala tentaranya banyak, juga perlengkapan mereka cukup, dipimpin pula oleh orang-orang pandai. Dia dibawa memasuki sebuah gedung besar di tengah markas dan juga di sini terdapat penjagaan yang ketat. Setelah melalui 5 lapisan penjagaan yang makin lama makin kuat, akhirnya Han dihadapkan pada seorang perwira Manchu yang bertubuh tinggi besar, bermata lebar dan alisnya tebal sekali. Seorang laki-laki berusia 50 tahun lebih yang benar-benar patut menjadi seorang pembesar tentara. Melihat wajah perwira ini, jantung Han berdebar dan terbayanglah segala peristiwa yang ia lihat belasan tahun yang lalu. Tidak salah lagi, inilah wajah seorang di antara 7 perwira. Wajah yang dulu ikut tertawa-tawa ketika berpesta di dalam rumahnya, dilayani oleh ayahnya yang membongkok-bongkok dan merendahkan diri. Sungguh pun yang memperkosa encinya dan ibunya hanya 2 orang perwira yang ia kenal sebagai Giam Chu yang kini menjadi cihunya, dan Giam Kok Ma yang kini ia anggap sebagai musuh nomor 1, namun 5 orang perwira lain takkan pernah terlupa olehnya. 5 orang perwira lainnya itu pun ikut bertanggung jawab atas terbasminya keluarga orang tuanya. Ia menekan perasaan hatinya yang menegang penuh dendam ketika tiba-tiba perwira tinggi besar itu menegurnya dengan suara parau dan penuh wibawa. "Heh, orang muda yang buntung. Engkau mengaku sebagai utusan Puteri Nirahai di kota raja. Kalau benar demikian, apa yang ditugaskan padamu?" Han sadar dari lamunannya dan mendengar pertanyaan ini, maklumlah ia bahwa kepala Regu yang mengawalnya sudah melaporkan kepada atasannya tanpa ia ketahui karena ia tadi termenung seperti orang mimpi. Segera ia membungkuk dan menjawab. "Benarkah saya berhadapan dengan Suci Angkun yang memimpin pasukan untuk melakukan pembersihan di sekitar lembah Huangho? Karena saya membawa perintah pribadi sang puteri untuk menghadap Suci Angkun sendiri, maka saya tidak mau kalau sampai salah alamat." "Hahaha. Bukan aku yang mencurigai engkau apakah betul-betul utusan sang puteri, malah engkau yang mencurigai apakah aku betul-betul Suci Angkun. Hahaha, sungguh lucu." Perwira tinggi besar itu menepuk-nepuk meja dan tiba-tiba mejanya amblas ke dalam lantai bersama kursi yang didudukinya dan sebelum ia lenyap ke bawah melalui lantai rahasia, terdengar suaranya. "Tangkap dia dan rampas suratnya." Han terkejut sekali dan ketika ia memandang, ternyata ia telah dikurung oleh 9 orang tinggi besar yang memegang golok dan bersikap mengancam. Diam-diam ia merasa heran. Apakah perwira itu mengenalnya sebagai utusan palsu? Kalau benar demikian, mengapa tidak sejak tadi ia ditangkap? Dan kalau memang benar demikian, mengapa dia dipancing ke sini lebih dulu kemudian hanya dikurung oleh 9 orang ini? Mengapa tidak dikerahkan pasukan besar untuk menangkap atau membunuhnya? Tak mungkin kalau Suci Angkun mengetahui bahwa dia adalah seorang utusan palsu. Tentu perwira yang cerdik ini hendak mengujinya karena memang sudah terkenal bahwa para pembantu Puteri Nirahai adalah orang-orang yang memiliki ilmu kepandaian tinggi. Teringat ia akan setan botak dan tokoh-tokoh aneh lain yang hadir ketika ia hendak ditangkap oleh Toat Beng Ciusianli dahulu. Ia lalu tersenyum dan memandang ke sekeliling, kemudian berkata tenang. "Apakah kalian begini tak tahu diri hendak mengganggu utusan Puteri Nirahai? Apakah kalian ini masing-masing memiliki nyawa rangkap?" 9 orang itu saling pandang, kemudian seorang di antara mereka yang agaknya menjadi pemimpin menjawab. "Kami hanya melaksanakan perintah Suci Angkun yang bertanggung jawab dan kalau memang engkau benar-benar utusan sang puteri, tentu tidak akan gentar menghadapi kami." Han tertawa dengan hati lega karena yakinlah ia sekarang bahwa perwira tinggi besar itu benar-benar hanya mengujinya. "Hahaha. Kalian kira begitu mudah akan merampas surat yang dipercayakan kepadaku? Surat ini sama dengan nyawaku, kalau kalian akan merampasnya, jangan harap sebelum dapat membunuhku." Tiba-tiba pemimpin itu berseru dan serentak 9 orang itu maju menyerang Han. Pemuda ini maklum bahwa ia harus mengalahkan 9 orang pengeroyoknya,
Akan tetapi ia tidak boleh terlalu menonjolkan kepandaiannya agar jangan mengejutkan hati perwira itu yang ia sangka tentulah mengintai dari tempat rahasia. Maka ia pun lalu mengerahkan tongkatnya sambil mengerahkan tenaga, tidak mempergunakan ilmunya gerak kilat. Ia memutar tongkat menghadapi golok mereka, berpusing pada satu kakinya. Tongkatnya berubah menjadi segulung sinar yang bagaikan seekor naga melingkar menangkis 9 batang golok yang menyerangnya. Terdengar suara nyaring sekali, 9 kali berturut-turut, disusul golok-golok itu berterbangan cepat dan robohlah 9 orang itu seorang demi seorang karena sambungan lutut kanan mereka telah terlepas dicium ujung tongkatnya yang bergerak amat cepat sehingga tak dapat diikuti pandang mata para pengeroyoknya. 9 orang itu saking heran dan kagetnya tidak sempat berteriak dan hanya roboh memegangi lutut dan memandang Han Han dengan mata terbelalak. Pintu terbuka dari luar dan muncullah Su Chiangkun sambil tertawa bergelak dan mengangkat ibu jari kanannya tinggi. Hahaha, bukan main. Para pembantu pribadi sang putri benar-benar hebat dan Si Chu merupakan seorang di antara yang paling hebat. Merobohkan 9 orang pengawalku dalam segebrakan saja. Bagaimana mungkin dapat kupercaya kalau tidak menyaksikan dengan mata sendiri? Hebat. Hebat. Menurut keinginan hatinya, Han Han bernafsu sekali untuk bergerak membunuh musuh besarnya ini. Akan tetapi dia tidak mau sembrono. Pertama, ia tidak mau kesalahan tangan. Setelah banyak peristiwa hebat terjadi karena kesalahan sangka sehingga akibatnya ia membunuhi orang-orang Hawa Sanpai dan Xiao Impai, kini ia tidak mau bertindak sembrono lagi. Kedua, tempat itu merupakan tempat yang amat berbahaya karena kalau ia dikurung oleh ribuan orang tentara, sangatlah sukar untuk menyelamatkan diri. Maka ia lalu menjura dan berkata sambil tersenyum. Chiangkun terlalu memuji. Apakah kini Chiangkun percaya bahwa saya adalah utusan pribadi Putri Nirahai? Percaya. Percaya. Hanya kepandaianmu yang membikin aku percaya, Si Chu. Kalau bukan pribadi, tentu membawa tanda-tanda dari pasukannya. Akan tetapi aku sudah tahu akan pembantu-pembantu pribadi sang putri yang terdiri dari orang-orang aneh. Hanya di antara mereka itu belum pernah aku mendengar akan seorang pembantu yang... maaf, yang kakinya buntung seperti Si Chu. Aku mengenal Galo Cianpue. Maksudmu Kang Tou Kui, Chiangkun? Benar, dan masih ada lagi 3 orang murid beliau. Perwira itu berhenti sambil memandang muka Han Han. Pemuda ini tahu bahwa perwira itu lagi-lagi mengujinya, maka tanpa ragu-ragu lagi ia berkata. Tentu Chiangkun maksudkan He Giam Ong, Pek Giam Ong, dan Hia Chiang Sian Li Mh Sunyo. Aha, kiranya Si Chu telah mengenal pula mereka. Tentu saja, sebagai pembantu kepercayaan sang putri, Si Chu tentu mengenal mereka semua. Kini aku tidak ragu-ragu lagi, marilah kita bicara di dalam, Si Chu. Perwira itu lalu menggandeng tangan Han Han dan diajaknya pemuda itu memasuki sebuah kamar di dalam gedung itu. Han Han melihat bahwa di depan tiap pintu dan jendela kamar ini pun dijaga oleh belasan orang pengawal, maka ia menjadi makin berhati-hati lagi. Kamar itu besar dan megah, di dalamnya terdapat 3 orang wanita muda yang pakaian sutranya membayangkan tubuh-tubuh mulus tanpa pakaian dalam. Mereka itu cantik-cantik dan begitu memasuki kamar, Su Chiangkun lalu menyuruh mereka pergi. 3 orang wanita itu tadinya melempar pandang mata mesra kepada wajah Han Han yang tampan, akan tetapi ketika melihat ke bawah, ke arah kaki Han Han yang buntung, mereka membuang muka dan segera berjalan pergi dengan langkah-langkah lemah gemulai seperti menari, lenyap memasuki kamar lain melalui sebuah pintu yang tertutup tirai sutera merah. Silakan duduk, Si Chu. Siapakah nama Si Chu? Saya Shizuma, Chiangkun. Han Han sengaja menggunakan nama Suma, nama keturunannya yang asli malah, karena ia khawatir kalau perwira ini telah mendengar nama si Han. Agaknya perwira itu tergesa-gesa ingin membaca surat yang dibawanya, maka tidak menanyakan namanya sehingga legalah hati Han Han yang tidak perlu membohong dan mencari nama palsu lagi. Ia lalu mengeluarkan surat bersampul itu dari sakunya, menyerahkan kepada perwira itu. Perwira itu menerima surat, mengamati tulisan dan capnya, kemudian membuka sampul dan mengeluarkan suratnya. Setelah membaca surat itu, wajah perwira itu berseri dan ia menepuk pahanya sendiri. Bagus, kiranya di sana tempat persembunyian kakek gembel yang telah lama ku cari-cari itu? Benar-benar sang putri amat hebat dan cerdik, sudah dapat mengetahui tempat persembunyiannya. Sekarang ini akan dapat kuhancurkan sisa-sisa Peklian Kaipang yang sudah banyak membikin pusing para petugas keamanan.
Silakan Sumasicu kembali ke kota raja dan melaporkan bahwa kami akan melaksanakan perintah sang putri sebaik-baiknya. Dan sebaiknya Sicu menunggang kuda, akan kuperintahkan menyediakan kuda terbaik dan bekal secukupnya. Akan tetapi Han Han mengangkat tangan kanannya dan berkata, "Tidak, Chiang Kun. Saya menerima tugas dari sang putri untuk menyaksikan sendiri sampai perintah itu dilakukan dengan hasil baik, bahkan saya diperintahkan membantu. Setelah berhasil, baru saya akan kembali ke kota raja dan menyampaikan pelaporan kepada sang putri." "Begitukah? Bagus sekali." Perwira itu menjadi girang dan wajahnya berseri. Dengan bantuan Sicu yang gagah perkasa, akan lebih cepat para pemberontak itu dihancurkan. Perwira itu lalu bertepuk tangan 2 kali. Masuklah 5 orang pelayan wanita yang cantik-cantik. Dengan suara keras dan singkat Su Chiangkun memberi perintah untuk mengeluarkan hidangan. Han Han merasa sungkan sekali, karena ketika perwira itu mengajaknya makan minum telah memanggil 3 orang wanita cantik tadi dan menyuruh mereka melayani. "Hahaha, jangan sungkan-sungkan, Sumasicu. Mereka ini adalah selir-selirku yang bertugas mengawani dan melayaniku di sini. Jangan sungkan, kalau Sicu menginginkan seorang di antara mereka, tunjuk saja. Hahaha, aku akan merasa bangga kalau ada selirku yang memenuhi selera seorang seperti Sicu." "Terima kasih, Chiang Kun." Tidak. Saya amat lelah dan setelah makan akan beristirahat. Perjalanan jauh yang saya lakukan amat melelahkan. Pula, saya rasa Chiang Kun akan melakukan persiapan secepatnya untuk segera menyerbu para pemberontak itu. Hahaha. Sumasicu benar mengagumkan, begini penuh semangat. Baiklah, kalau Sicu ingin beristirahat. Ia memberi tanda dengan tangan kepada seorang di antara 3 orang wanita itu. "Kau antarkan Sumasicu ke kamar tamu sebelah kanan." Han Han menjura kepada perwira itu, menyambar tongkatnya dan terpincang-pincang mengikuti wanita yang berjalan dengan pinggul menari-nari. Wanita itu membawanya ke sebuah kamar yang indah dan terlalu bersih bagi Han Han yang semenjak meninggalkan istana Pulau Es belum pernah memasuki kamar seindah ini. "Saya akan menemani Tai Hiap semalam di sini." Wanita itu tersenyum dan membanting tubuhnya ke atas tempat tidur. Karena ia menjatuhkan diri terlentang, sutera penutup tubuhnya yang memang tidak rapat itu tersingkap dan tampaklah oleh Han Han kulit paha dan perut yang putih kuning. Matanya menjadi silau, dan ia memejamkan kedua matanya. Hai Hik. Marilah Tai Hiap. Apakah seorang gagah perkasa seperti Tai Hiap takut kepadaku? Hai Hik. Han Han merasa betapa kedua lengan wanita itu yang telah bangkit seperti 2 ekor ular merayap melingkari lehernya, tubuh wanita itu menggeser-geser tubuhnya dan bau harum memasuki hidungnya. Han Han mengeraskan hati dan sekali renggut dan mendorong, tubuh wanita itu terhuyung ke belakang dan wanita itu menjerit kecil. "Maaf." Han Han membuka matanya. Aku mau tidur sendiri." Wanita itu tertawa. "Hai Hik, Tai Hiap masih jejak tulen." Han Han memandang tajam dan berkata agak ketus. "Pergilah, aku mau mengasuh." Ketika bertemu pandang dengan sinar mata pemuda itu, si wanita kaget dan seperti seekor anjing dipukul dia tergesa-gesa pergi dari kamar itu melalui pintu, lupa untuk menggoyang kibulnya seperti biasa. Hari itu juga Su Chiangkun mengadakan persiapan, memanggil semua perwira pembantunya dan mengatur rencana untuk mengirim 1.000 orang pasukan menyerbu tempat persembunyian Pek Lian Kaipang di lembah Huangho. Han Han yang diberi kebebasan pura-pura ikut pula melakukan pemeriksaan, bahkan ia lalu membantu untuk melakukan penjagaan dengan dalih kalau-kalau ada mata-mata musuh yang menyelundup dan mengetahui persiapan mereka. Su Chiangkun yang sudah mempercayainya tidak menjadi curiga dan Han Han lalu keluar dari benteng untuk melakukan pemeriksaan di luar daerah benteng. Padahal ia hendak mengenal tempat itu sehingga kalau sewaktu-waktu ia turun tangan membunuh musuhnya, ia akan mengenal jalan untuk menyelamatkan diri. Ia mengambil keputusan untuk membiarkan Su Chiangkun mengirim pasukannya untuk dibasmi oleh Lau Pangcu yang memasang jebakan, kemudian dengan alasan ikut pula menyerbu, ia akan mempunyai banyak kesempatan membereskan musuh besarnya itu. Hari telah menjadi malam ketika Han Han berjalan-jalan di luar benteng tanpa dicurigai para penjaga yang kini menganggapnya sebagai seorang utusan kota raja yang menjadi tamu Su Chiangkun, dan bahkan pemuda yang kabarnya amat lihai itu akan membantu pula penyerbuan sarang pemberontak. Tiba-tiba Han Han melihat berkelebatnya bayangan orang di antara pohon-pohon di luar benteng.
Pandang matanya yang tajam dapat melihat bahwa bayangan itu adalah orang yang tidak ingin dilihat penjaga. Cepat ia menengok ke kanan kiri dan setelah merasa yakin tidak ada penjaga yang melihatnya, ia menggunakan kepandaiannya mencelat ke tempat itu, menyelinap di antara gerombolan pohon, mencelat ke atas dan tampaklah olehnya bayangan hitam berindap-indap di antara batang-batang pohon. Bagaikan seekor burung Garuda menyambar, tubuhnya menukik ke bawah, ke arah bayangan itu. Sebatang pedang yang berkilauan sinarnya menyambut tubuhnya. Han cepat mengelak dan menangkap pergelangan tangan yang memegang pedang sambil berbisik. Set, aku Han, Nona Lu. Lu Soan Li, bayangan itu, kaget bukan main. Kaget karena hampir saja pedangnya melukai atau membunuh orang yang hendak dilindunginya. Juga ia amat kagum, bahkan tidak mengerti bagaimana pergelangan tangannya sampai dapat ditangkap oleh orang yang diserangnya itu. Kagum betapa setelah kakinya buntung, agaknya Han kini malah memiliki kelihayan yang amat luar biasa. Hantuako. Kau. Ah, betapa gelisah hatiku setengah hari lamanya, aku berkeliaran di sini, tidak tahu harus berbuat bagaimana untuk mendengarkan hasil kunjunganmu ke sarang harimau itu, kata Soan Li sambil menyimpan pedangnya, setelah menarik napas lega melihat bahwa orang yang dijadikan kenangan ternyata selamat. Nona, kenapa engkau bisa berada di sini? Mengapa engkau? Agaknya menyusulku. Aku mengkhawatirkan keadaanmu, tuaku. Dan aku ingin membantumu. Han memandang muka yang ditundukkan itu. Cuaca sudah gelap, akan tetapi ia masih dapat melihat muka tunduk itu di bawah sinar bintang-bintang yang memenuhi langit biru. Heran dia mengapa nona ini susah payah hendak melindunginya. Ingin ia menegur, akan tetapi melihat gadis itu menundukkan muka dan bersikap seperti seorang anak kecil takut dimarahi, ia tidak tega untuk menegur, hanya berkata, "Ah, kenapa Sim Kiat membiarkan engkau menempuh bahaya ini? Kedatanganmu ini amat berbahaya, Nona. Apakah kunjunganmu ke benteng itu tidak kurang berbahaya?" Han menghela napas. Nona, aku telah berhasil bertemu dengan Su Chiangkun. Besok pagi-pagi pasukan terdiri dari 1.000 orang akan diberangkatkan ke sana untuk menyerbu. Lebih baik malam ini juga Nona kembali ke sana memberi kabar kepada Lau Pangcu. Aku akan pura-pura ikut menyerbu. Kembalilah. Akan tetapi, apakah amat yakin hatimu bahwa engkau tidak akan terancam bahaya di sana? Bertanya demikian, saking khawatirnya, Soan Li sampai lupa diri dan kedua tangannya memegang lengan Han. Han merasa betapa dari jari-jari tangan itu tersalur getaran-getaran aneh. Jantungnya berdebar. Apa pula ini? Mengapa gadis ini begini mengkhawatirkan keselamatannya sehingga melupakan keselamatan diri sendiri? Apakah yang terjadi dalam hati nona ini? Seperti mimpi, tanpa ia sadari, mulutnya mengeluarkan bisikan hatinya yang penuh dugaan dan pertanyaan. Lu Xiaoqia, mengapa tanganmu gemetar? Soan Li yang mendengar ini seperti didongkel isi hatinya, jari-jari tangannya malah mencengkeram lengan Han dan suaranya terdengar penuh perasaan dan gemetar. Tuako. Han tuako, aku amat khawatir kalau engkau akan celaka. Han tertawa. Teringat ia akan adiknya, Lulu. Dalam keadaan gelap, ia merasa seolah-olah gadis ini adalah Lulu. Bentuk tubuhnya hampir sama, dan harum rambutnya sama dengan harum rambut Lulu, suaranya juga hampir sama menggetarkan kekhawatiran dengan perhatian sepenuhnya atas keselamatan dirinya. Karena teringat kepada Lulu, Han merasa terharu sekali dan mengangkat kedua tangan, ditaruhnya kedua tangan ke atas pundak Soan Li dan berkata dengan suara halus. Adikku yang baik, jangan engkau mengkhawatirkan aku. Han terkejut sekali karena tiba-tiba gadis itu terisak dan ia merasa betapa muka itu menimpa dadanya, dan bajunya menjadi basah oleh air mata yang menembus ke kulit dadanya. Sejenak ia tertegun, terharu dan tangannya mengusap rambut yang halus itu. Kemudian ia teringat bahwa bukan Lulu yang dielus rambutnya, melainkan Lu Soan Li, Hao Asan Kiam Li. Ia menurunkan tangannya dan bertanya. Nona Lu, mengapa kau? Soan Li menahan napas, menahan tangis, kemudian merenggangkan tubuhnya. Tuako. Aku akan merasa sengsara sekali kalau kau sampai celaka. Hati-hatilah, Tuako. Tubuhnya lalu berkelebat dalam gelap dan ia lenyap dari depan Han ditelan kegelapan malam.
Sampai lama Han Han berdiri termenung di tempat itu, mengerutkan keningnya dan tiada habisnya mengherankan sikap gadis itu. Karena ia benar-benar tidak mengerti dan tidak dapat menduga apa yang menyebabkan Soan Li berhal seperti itu, menangis di dadanya dan mengucapkan kata-kata seperti itu, ia menggaruk-garuk rambut kepalanya. Mimpikah dia? Dirabanya bajunya. Masih basah oleh air mata gadis itu. Soan Li telah menangis karena mengkhawatirkan keselamatannya. Betapa mungkin ini? Terbayanglah ia akan wajah Xin Lian. Tak salah lagi, Xin Lian mencintanya, seperti Kim Chu. Ah, Kim Chu, Xin Lian, dan Soan Li. Tiga wajah gadis jelita itu berganti-ganti terbayang di depan matanya, membuat Han Han menjadi bingung dan pandang matanya kabur, kepalanya pening. Ia cepat-cepat membalikkan tubuhnya kembali ke benteng. Lebih baik menghilangkan kebingungan ini dengan tidur nyenyak, untuk menghadapi peristiwa besok pagi. Besok ia akan membunuh Su Chiangkun, akan tetapi ia harus mendapat kepastian lebih dulu bahwa perwira tinggi besar itu benar-benar seorang di antara 7 orang perwira yang menjadi musuh besarnya. Soan Li berlari di malam gelap sambil masih terisak-isak. Hatinya penuh dengan dua macam perasaan, bahagia dan juga berduka. Han Han mencintanya. Terasa oleh hatinya, ketika tangan pemuda itu terletak di atas kedua pundaknya, ketika jari-jari tangan itu mengelus rambutnya. Dan dia, biarpun tanpa kata-kata, telah memperlihatkan rasa cintanya terhadap pemuda itu. Matanya terasa panas ketika ia teringat akan hal ini. Ia merasa malu sekali. Ah, malu apa? Biarlah. Memang demikian kenyataan hatinya. Dia mencinta Han Han, biarpun takkan mungkin dia menyambung cinta kasihnya dengan perjodohan, biarpun dia akan menjadi istri orang lain. Hanya tubuhnya saja yang terpaksa ia serahkan kepada suami pilihan gurunya. Akan tetapi hati dan kasih sayangnya telah ia serahkan kepada Han Han. Soan Li menjatuhkan diri di bawah pohon. Duduk bersandar pohon, mengenang semua peristiwa tadi. Peristiwa yang takkan ia lupakan selama hidupnya. Biarlah, selagi masih jelas terukir di lubuk hatinya, selagi sentuhan tangan Han Han pada pundak dan rambutnya masih terasa hangat, selagi air matanya yang tadi membasahi dada pemuda itu kini masih ada sisanya, biarlah ia mengenangkan saat-saat bahagia itu. Gadis itu tersenyum penuh kebahagiaan, akan tetapi air matanya terus mengalir. Tak lama kemudian ia meloncat bangun dan melanjutkan perjalanannya. Ia teringat akan tugasnya. Dia harus segera melapor kepada Lau Pangcu agar dapat melakukan persiapan sebaiknya. Musuh akan menyerbu, berangkat besok pagi. 1000 orang banyaknya. Karena malam gelap dan perjalanan itu melalui hutan-hutan di sepanjang tepi sungai Huangho, Soan Li tidak dapat mempergunakan lari cepatnya. Ia berjalan dengan cepat menyusuri sungai. Baru nanti menjelang pagi ia akan tiba di sarang Peklian Kaipang. Namun belum terlambat. Pasukan musuh baru akan berangkat besok pagi, tentu akan menyerbu besok sore. Lewat tengah malam, selagi gadis ini berjalan dekat sungai, tiba-tiba ia melihat 2 buah perahu mendarat. Ia menjadi curiga, apalagi ketika melihat betapa orang-orang yang berloncatan keluar dari 2 buah perahu itu amat gesit dan ringan tubuhnya. Cepat ia menyelinap di antara pohon dan mendekati mereka. Dapat dibayangkan betapa kagetnya ketika ia melihat orang terakhir yang keluar dari perahu adalah Ma Bin Lomo. Pau Kian si muka Bopeng juga berada di situ, bersama seorang yang mukanya seperti tengkorak dan seorang Huesio bertubuh gemuk. Dia menduga-duga. Apakah Ma Bin Lomo dan pembantu-pembantunya itu akan menyerbu pula ke benteng? Biarpun Ma Bin Lomo terkenal seorang pejuang pula, akan tetapi teringat akan sikapnya ketika menghadiri perayaan ulang tahun Lau Pangcu, Soan Li menganggapnya sebagai musuh dan ia merasa lega bahwa kakek lihai itu muncul terakhir sehingga kehadirannya di situ tidak diketahui orang. Kalau Ma Bin Lomo yang meloncat ke darat lebih dulu, besar bahayanya kedatangannya mendekat akan diketahui oleh tokoh Inkoksan itu. Dari perahu kedua muncul belasan orang berpakaian pengawal Manchu. Soan Li memandang dengan jantung berdebar. Apa artinya ini? Ma Bin Lomo datang bersama belasan pengawal Manchu? Sungguh aneh dan mencurigakan. Siang Koan Lo Cianpue, ada keperluan apakah Lo Cianpue memanggil saya dan Kek Bu Huesio di tengah malam begini dan kemana kita hendak pergi? Si muka tengkorak bertanya kepada Ma Bin Lomo. Dan mereka itu? Kenapa berada di sini bersama Lo Cianpue? Tanya pula Huesio gemuk. Kalian belum mengerti.
Telah terjadi perubahan hebat sekali di kalangan para pejuang. Mereka itu telah menyeleweng dan malah membantu si pengkhianat Bu Sam Kui. Aku melihat perubahan besar. Kekuasaan Manchu seperti munculnya matahari yang tak terkalahkan, dan sebaliknya pertahanan Bu Sam Kui memperpanjang perang dan menyusahkan banyak rakyat. Sudah tiba waktunya kita berganti haluan dan berlaku cerdik. Aku menerima tawaran Kang Tou Kui dan Toat Beng Chiu Xianli untuk membantu pemerintah menghancurkan Sichuan. Omitohut. Huisyo itu berkata lirih. Apa? Siapa tidak setuju dan siapa tidak suka membantuku? Oh, tidak. Tidak. Pincang setuju dan suka membantu. Saya pun akan membantu dan selalu siap mengikuti jejak Lo Cianpue, kata si muka tengkorak. Nah, dengarlah baik-baik. Pasukan ini membawa pesan dari Su Chiangkun, yaitu komandan yang bertugas di daerah ini, untuk memanggil aku karena di markas itu muncul seorang mata-mata musuh. Siapa? Tanya si Huisyo gemuk. Bocah buntung terkutuk itu. Han. Bukankah dia dahulu yang kita bakar di kapal? Si muka tengkorak bertanya. Tidak ada waktu untuk bercerita panjang. Bocah itu telah menyelundup ke dalam benteng dan mengingat bahwa dia kini lihai bukan main. Kita harus menyergapnya, dan menurut perintah Su Chiangkun, harus dapat kita tangkap hidup-hidup untuk memaksa pihak pemberontak agar suka menakluk. Hayo kita berangkat. Dapat dibayangkan betapa kaget hati Soan Li yang mendengarkan semua ini. Tanpa berpikir panjang lagi gadis itu lalu melesat pergi untuk cepat-cepat kembali ke benteng. Dia harus memberitahu Han. Dengan cara apapun juga. Ternyata, entah bagaimana caranya, rahasia Han telah diketahui musuh. Betapa lihainya musuh. Hei! Siapa itu? Kejar. Mhabin Lomo yang berpendengaran tajam dan bermata jauh lebih awas daripada yang lain, sudah melihat berkelebatnya bayangan Soan Li dan langkah kaki gadis itu. Dia cepat mengejar, diikuti oleh 3 orang pembantunya dan para pengawal pasukan yang sudah mendaratkan kuda mereka. 4 ekor kuda disediakan untuk Mhabin Lomo dan para pembantunya. Terdengarlah derap kaki belasan ekor kuda yang melakukan pengejaran. Soan Li juga mendengar derap kaki kuda yang makin lama makin jelas. Dia mengerahkan seluruh tenaganya dan berlari secepat mungkin. Dia harus mendahului mereka tiba di benteng. Dia akan mengamuk sehingga Han yang mendengar amukannya akan keluar dan akan mendengar peringatannya. Han harus diselamatkan. Kalau ia terlambat, celakalah pemuda itu. Betapapun lihainya Han, tidak mungkin dapat melawan Mhabin Lomo, apalagi masih ada 4 orang pembantunya dan para pengawal, ditambah ribuan orang tentara di dalam benteng. Dia harus berlari cepat. Nyawa pemuda yang dicintanya itu tergantung pada kekuatan kedua kakinya berlari. Di dalam tubuh setiap orang manusia memang terdapat kekuatan yang maha dahsyat, yang gaib dan sukar diukur oleh akal manusia. Kekuatan maha dahsyat ini kadang-kadang timbul di luar kesadaran, agaknya selalu bersembunyi di bawah sadar. Timbul apabila si manusia berada dalam keadaan tak sadar oleh perasaan yang menghimpitnya. Orang yang berduka hebat kadang-kadang dapat bertahan untuk berpuasa sampai berbulan-bulan yang takkan mungkin dapat tertahan tubuh seorang manusia dalam keadaan biasa. Seorang yang sedang ketakutan hebat kadang-kadang dapat melakukan hal-hal yang ajaib seperti mengangkat benda yang beberapa kali lipat lebih daripada daya kekuatan tubuhnya, dapat melompat jauh lebih tinggi daripada kemampuannya dalam keadaan biasa. Demikian pula dengan Soan Li. Gadis ini sebagai murid Im Yang Seng Chu, memang telah memiliki ilmu kepandaian tinggi, memiliki sinkang kuat dan ginkang yang hebat sehingga memungkinkan dia lari cepat sekali. Akan tetapi, dalam keadaan penuh kekhawatiran, ketegangan seperti saat itu, kekuatan maha dahsyat yang mukjizat itu timbul di luar kesadarannya sehingga membuat kecepatan larinya menjadi berlipat ganda apabila dibandingkan dengan kemampuannya yang biasa. Bahkan kejaran kuda yang dibalapkan itu masih tidak mampu menyusulnya. Setelah malam terganti pagi, sinar matahari mulai muncul mendahului mataharinya sendiri, Soan Li telah lari mendekati benteng. Peluhnya membasahi seluruh pakaiannya, napasnya terengah-engah dan kini Mhabin Lomo bersama 3 orang pembantunya yang sudah meninggalkan kuda, sudah amat dekat di belakangnya. Berhenti! Mhabin Lomo berteriak. Kau adalah gadis yang kemarin dulu berada di rumah Lau Pangcu, Soan Li maklum bahwa kalau ia sampai tersusul, ia akan celaka. Akan tetapi hal ini sama sekali tidak menggelisahkan hatinya.
Yang amat menggelisahkan hatinya adalah bahwa kalau dia terpegang oleh Ma Bin Lomo, berarti Han Han akan celaka. Maka ia lalu mengerahkan tenaganya dan melompat jauh ke depan. Biarpun Ma Bin Lomo suaranya terdengar dekat, namun sebenarnya masih agak jauh. Berhenti, kalau tidak Pinceng terpaksa merobohkanmu, terdengar pula bentakan dari belakang. Akan tetapi Soan Li berlari terus, tidak mempedulikan teriakan-teriakan di belakangnya. Pada saat itu, pintu benteng terbuka dan muncullah sepasukan tentara Manchu didahului oleh 2 ekor kuda yang ditunggangi oleh Su Chiangkun sendiri dan Han Han, di samping tentara yang memegang bendera kebesaran Su Chiangkun. Han Han. Jerit suara Soan Li melengking amat nyaringnya. Akan tetapi terdengar bentakan dari belakangnya. Robohlah, bocah keras kepala. Serangkum tenaga yang amat dahsyat menyambar dari belakang. Soan Li yang memiliki ilmu kepandaian cukup tinggi, maklum bahwa Ma Bin Lomo menyerangnya dengan pukulan sinkang, pukulan jarak jauh yang amat kuat. Cepat ia mengelak dengan meloncat ke samping, akan tetapi tetap saja hawa pukulan Swat Im Sin Chiang menyerempetnya dan ia terhuyung-huyung, merasa betapa tiba-tiba seluruh tubuhnya menjadi dingin sekali. Pada saat tubuhnya terhuyung itu, terdengar teriakan Han Han. Soan Li. Han Han. Awas. Tertipu. Shoot 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 ser ser ser. Ketika tangan Kek Bu Huesio, yaitu Huesio gemuk yang menjadi pembantu Ma Bin Lomo bergerak, belasan batang panah tangan telah berterbangan menyambar ke arah tubuh Soan Li dari belakang. Memang Huesio yang menjadi pelarian Kong Tong Pai ini memiliki keahlian mempergunakan panah tangan. Soan Li sedang terhuyung dan perhatiannya tertarik kepada Han Han, maka biarpun ia berusaha melempar tubuh mengelak, tetap saja ada 6 batang anak panah mengenai tubuhnya, menancap di pundak, punggung dan lengan. Aduh! Han Han! Hantuako! Awas! Soan Li! Han Han sudah sejak tadi mencelat dari atas kudanya dan dengan kecepatan luar biasa sekali tubuhnya berloncatan ke depan sehingga dalam beberapa detik saja ia sudah tiba di tempat itu. Namun terlambat. Dengan mata terbelalak pemuda ini melihat betapa tubuh Soan Li penuh dengan anak panah dan darah ini merangkak ke arahnya dengan tangan terulur ke depan dan bibir mengeluarkan kata-kata. Han Han. Mereka akan membunuhmu. Kau terjebak. Akan tetapi Han Han tidak mendengarkan lagi ucapan gadis itu. Tongkatnya sudah bergerak seperti kilat menyambar ke arah Ma Bin Lomo dan Huesio yang hanya gundul kepalanya akan tetapi di tengkuknya tumbuh rambut, jenggotnya seperti jenggot kambing dan kumisnya melingkar itu. Kek Bu Huesio meloncat ke belakang, lalu melepas anak panah ke arah Han Han, sedangkan Ma Bin Lomo cepat mengelak. Akan tetapi dengan gerakan tongkatnya, Han Han berhasil meruntuhkan semua anak panah dan melihat betapa tubuh Soan Li penuh anak panah, kemarahannya meluap ke arah Huesio itu dan tubuhnya secara tiba-tiba sudah mencelat ke depan Kek Bu Huesio. Ma Bin Lomo mendengus dan menerjang dengan pukulan Swat Im Sin Chiang. Akan tetapi dengan tangan kirinya Han Han menangkis. Des! Tubuh Ma Bin Lomo mencelat sampai hampir 10 meter. Kakek ini berjungkir balik dan matanya terbelalak saking heran dan gentarnya. Han Han sudah menggerakkan tangannya dan ketika itu ada serangan dari belakang, yaitu serangan pedang yang dilakukan oleh Ciu Qian dan serangan pecut besi di tangan Sui Chuan si muka tengkorak, 2 orang pembantu Ma Bin Lomo. Hait! Han Han menggerakkan tongkatnya ke belakang, cepat sekali sampai tak dapat diikuti pandangan mata. Prak, prak. Tanpa dapat mengeluh lagi Ou Qian dan Sui Chuan roboh dengan kepala pecah. Kek Bu Huesio sudah dapat melompat mundur dan 6 orang pengawal yang berkuda sudah datang menerjang. Han Han mengamuk. Tongkatnya bergerak sedemikian rupa sehingga 6 orang pengawal itu mencelat dengan tubuh remuk, 3 ekor kuda roboh akan tetapi tongkat Han Han tertinggal di perut kuda terakhir. Dia terpaksa melepaskan tongkatnya karena pada saat itu, belasan batang anak panah yang dilepas Kek Bu Huesio datang menyambar. Dengan kedua tangan kosong Han Han menangkap belasan batang anak panah lalu kedua tangannya bergerak. Terdengar teriakan-teriakan ketika belasan orang pengawal roboh dan beberapa ekor kuda roboh pula terkena anak panah yang dilontarkan Han Han. Kini sekali kakinya menggenjot tanah, tubuhnya sudah menyambar ke depan, tahu-tahu jubah depan Kek Bu Huesio sudah ia cengkeram dengan tangan kiri. Han Han. Tuako. Awas. Larilah. Han Han menoleh dan melihat betapa Soan Li merangkak-rangkak ke arahnya, dan kini menyentuh lututnya,
tak tertahankan lagi air matanya bercucuran. Gadis itu, dalam keadaan hampir mati, masih saja memikirkan keselamatannya. Dengan kemarahan meluap, ketika pada saat itu ada seekor kuda yang ditunggangi seorang pengawal meloncat hendak menubruk, Han Han menggunakan tangan kanan menampar ke arah perut kuda. Wuk! Kuda meringkik, terlempar ke udara bersama penunggangnya dan terbanting roboh menindih penunggangnya yang mati seketika karena tulang punggungnya patah. Jahanam engkau! Penjahat berpakaian pendeta. Mulut Han Han mendesis, kedua matanya bercucuran air mata dan ia membanting tubuh Hueshio itu ke atas tanah. Prak! Hueshio itu tewas dengan kepalanya hancur tidak merupakan kepala lagi. Hantu aku! Soan Li mengeluh. Larilah! Soan Li. Ah, Soan Li. Han Han menyambar tubuh gadis itu, dipanggulnya dan tubuhnya tiba-tiba mencelat ke atas, ketika turun, kakinya menendang roboh dua orang pengawal. Tangkap! Kepung! Terdengar suara Ma Bin Lomo yang juga mengejar sungguh pun ia terbelalak menyaksikan sepak terjang pemuda itu. Betapa mungkin pemuda buntung itu menjadi sedemikian lihainya setelah kakinya buntung? Han Han menangkap seorang pengawal dengan sebelah tangan dan melontarkannya ke arah Ma Bin Lomo yang mengejarnya. Terpaksa kakek ini mengelak, akan tetapi Han Han sudah merobohkan lagi 4 orang pengawal yang berani membayanginya dan melihat keganasan sepak terjang pemuda buntung itu, para prajurit menjadi gentar. Han Han terus melompat dan mengerahkan ilmu yang ia pelajari dari Hu Xiao Bue sehingga tubuhnya yang memanggul tubuh Soan Li itu sebentar saja mencelat berulang-ulang, makin jauh dan lenyap dari situ. Kejar, tangkap. Entah mulut siapa yang berteriak-teriak ini, terlalu banyak. Dan mereka memang mengejar, akan tetapi karena hati telah menjadi gentar, tidak ada yang mendahului kawan dan pengejaran itu sia-sia belaka. Dengan air mata bercucuran, Han Han merebahkan tubuh Soan Li ke atas rumput setelah mencabuti anak panah yang menancap di bagian belakang tubuh gadis itu. Akan tetapi Soan Li rebah tak bergerak, mukanya pucat, seluruh pakaiannya berlumuran darah, kedua matanya meram. Soan Li. Soan Li. Ah, Soan Li. Han Han menangis dan mengguncang tubuh itu, seolah-olah hendak memanggil kembali nyawa yang sudah hampir meninggalkan raga itu. Soan Li membuka kedua matanya, memandang Han Han dan tersenyum. Senyum ini merupakan tangan maut sendiri yang merenggut jantung Han Han. Soan Li. Mengapa engkau mengorbankan diri untukku? Han. Tuako. Syukur engkau selamat. Hatiku puas. Soan Li. Soan Li. Kenapa engkau begini? Apa kau kira aku akan bahagia melihat engkau mati karena hendak menyelamatkan aku? Soan Li. Kau tidak boleh mati hanya untuk aku. Han Han seperti orang gila, mengguncang-guncang tubuh gadis itu yang sudah memejamkan mata kembali. Soan Li membuka mata untuk kedua kalinya dan pandang mata gadis itu persis pandang mata Kim Chu, persis pandang mata Xin Lian. Begitu mesra. Han Han menangis, mengguguk. Tak mampu ia bicara lagi. Hantu aku. Aku bahagia. Aku cinta padamu, hantu aku. Soan Li. Mulut gadis itu megap-megap seperti ikan dilempar ke darat. Han Han menjerit, lalu menutup mulut gadis itu dengan mulutnya sendiri, seolah-olah ia ingin menyambung nyawa gadis itu, ingin menambah napas gadis itu dengan napasnya. Hantu aku, gadis itu mengeluh dan Han Han seperti merasa betapa napas terakhir terhembus dari mulut itu memenuhi dadanya sendiri dan ia tergelimpang, pingsan sambil memeluk Soan Li. Tentu saja Han Han sama sekali tidak tahu bahwa siasat yang diaturnya bersama Lau Pangcu itu sebetulnya telah diketahui semua oleh pihak Manchu. 2 orang utusan yang dibunuhnya dan dirampas suratnya, adalah utusan dari Putri Nirahai. Putri ini memiliki kecerdikan yang luar biasa, maka tentu saja ketika mengirim utusan kepada Su Chiangkun untuk membawa perintah sepenting itu, Putri Nirahai tidak mau bertindak sembrono. Setengah hari setelah 2 orang utusan pertama itu berangkat, dia mengirim utusan kedua yang bertugas menyelidiki apakah perintah yang dibawa utusan pertama itu telah tiba di markas Su Chiangkun dengan selamat. Bersambung ke bab 36. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.